Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Nasib dari peran Kang the Conqueror akhirnya bertebaran di kalangan para fans setelah pemecatan Jonathan Majors yang udah tidak lagi menjadi Kang the Conqueror di semesta MCU. Nah, baru-baru ini ada sebuah kabar tentang Kang dan juga para variannya, yang dimana hal ini menjadi pembicaraan di kalangan para fans MCU di berbagai macam platform. Apakah itu? So Mario Booster, let's break down this video. He's dead. If it wasn't true, I wouldn't call you. Nah, baru-baru ini ada sebuah rumor yang beredar kalau semua varian Kang the Conqueror di MCU akan diperankan oleh aktor yang berbeda-beda, terutama dengan Kang versi utama yang dimana dia masih belum dimunculkan di MCU sama sekali. Nah, untuk aktornya sebenarnya masih banyak banget spekulasi siapa yang akan memerankan Kang versi utama di MCU. Ada yang mengatakan John Boyega dan yang lain sebagainya ya. Tapi kalau ngomongin soal aktor yang akan memerankan Kang versi utama, menurut gua lebih cocok John Boyega karena memang dia udah pernah tampil di Star Wars dan memang portofolionya memang udah bagus banget, dan juga dia juga pernah kerjasama dengan pihak Disney. Jadi kalau misalkan John Boyega akan tampil di MCU sebagai Kang the Conqueror, itu bagus sih karena soal acting dia bisa banget dan juga bisa biasa lah ya bagaimana dia memerankan Kang di versi MCU mendatang. Tapi yang buat gue tertarik di berita ini adalah bahwa semua varian-varian yang akan diperankan oleh aktor yang berbeda-beda pula. Nah, menurut gue ini adalah hal yang cukup menarik banget ya, karena yang namanya varian itu gak harus diperankan oleh orang yang sama. Dan ini udah kita lihat pertama kalinya di Project Spider-Man No Way Home, yang dimana ketika Peter Parker seperti Tobey Maguire, Andrew Garfield, bahkan Tom Holland, mereka semua diperankan oleh orang yang berbeda-beda, dan mereka juga memiliki wajah dan juga personality yang juga berbeda-beda pula. Dan juga kita bisa melihat di Loki season pertama, yang dimana semua fire Loki yang kita lihat di episode kelima itu ternyata diperankan oleh aktor yang berbeda-beda pula. Jadi intinya di versi MCU nanti untuk Kang akan diperankan oleh aktor yang berbeda-beda, dan juga akan menimbulkan semua varian-varian ini menjadi lebih unik dan juga lebih luas aja seperti itu ya. Let's stop wasting time. Many did you call? Nah, mungkin buat kalian yang lupa kenapa si Majors ini ditangkap dan dipenjara, sebenarnya dia ditangkap itu karena dia udah melakukan pelecehan seksual kepada mantan kekasihnya, dan akhirnya si Majors ini didakwa di penjara selama beberapa tahun lamanya, dan terpaksa Marvel Studios memecatnya karena hal tersebut. Maka dari itu, semenjak itu ya, ada banyak sekali spekulasi yang bertebaran di kalangan para fans untuk membuat Kang ini diperankan oleh orang lain selain Jonathan Majors, tapi dengan template yang sama, yaitu orang berkulit hitam sebagai Kang Prime-nya alias Kang versi utamanya. Nah, untuk menghemat sebuah budget, aktor-aktor yang terpilih oleh MCU ini untuk memerankan Kang versi variannya itu adalah nama-nama aktor yang kurang terkenal di bidang entertainment Amerika. Well, kalau kita lihat secara bisnis dan juga logika masih masuk akal ya, karena mengingat ada begitu banyak para varian Kang di MCU yang juga punya potensi untuk dimunculkan. Bahkan kita bisa melihat dengan jelas di post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kita bisa melihat ada begitu banyak para varian Kang yang berkumpul dalam satu stadion. Ingat ya, satu stadion, lu lihat tuh, stadion aja udah gede banget, apalagi satu stadion yang dimana ada banyak banget varian Kang yang akan dimunculkan di MCU. Contohnya ada Immortus versi Kang yang udah tua, dan juga ada Kang versi Fir'aun yang bernama Ramatat, dan juga ada variannya yang udah pernah main di Loki season kedua, yaitu Victor Timely, dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau si Victor Timely ini memiliki kasus yang berbeda, yang dimana kemungkinan dia akan diperankan oleh aktor
aktor yang sama, mengingat dia udah pernah dimunculkan di Loki season kedua dan menjadi manifestasi dari He Who Remains itu sendiri. Bahkan gua sebagai fans masih curiga kalau anak kecil yang udah pernah muncul di film Iron Man ketiga, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu varian dari Kang the Conqueror tapi versi kulit putih. Mengingat dia pastinya udah belajar banyak soal ilmu fisika, ilmu kuantum, soal teknisi, itu semuanya didapatkan dari Tony Stark yang udah pernah dia tolong di film Iron Man ketiga. Mungkin dia menjadi Arlet maybe, karena kalau kita udah baca komiknya, Arlet ini adalah varian Kang yang bener-bener baik dan juga dia menjadi superhero di semesta Marvel Earth 616. Well, kalau kejadian ini akan menjadi sebuah tanda bahwa kemungkinan Harley ini akan gabung kepada project Young Avengers sebagai varian dari Kang itu sendiri. Well, apakah ini benar? Well, ini cuma sebagai teori liar aja ya, karena belum ada konfirmasi dari pihak Marvel Studios. Karena kita bisa melihat si Harley ini udah tampil terakhir kalinya di Avengers Endgame ketika adegan pemakaman Tony Stark ya. Jadi kemungkinan dia masih akan ada perannya bagus di semesta MCU mendatang. And you think you can beat me? I am Kang! Kalau misalkan Kang versi utama ini memang belum dimunculkan, berarti Kang yang pernah muncul di Quantum Mania kemarin kemungkinan dia bukan Kang versi utama dong ya. Karena dari bayangan gua gak mungkin banget seorang Nathaniel Richards yang merupakan ilmuwan dan juga adalah orang yang sangat terobsesi dengan multiverse, dan dia udah pernah melakukan berbagai macam timeline Marvel, bahkan dia udah pernah membantai semua para anggota Avengers. Itu dia bisa kalah segitu gampangnya hanya dengan dibantai oleh para pasukan semut milik Hank Pym doang. Itu gak masuk akal banget sih ya. Jadi bisa gua pastikan dia bukan Kang versi utama, tapi justru dia hanya sebagai impostor yang ngaku-ngaku sebagai Kang versi utama. Bisa jadi ketika sebelum dia dibuang ke Quantum Realm oleh Council of Kangs ya, dia sempat bertemu dengan Kang yang asli. Dan akhirnya dia membuat sebuah karangan cerita sendiri bahwa dia udah menaklukkan berbagai macam multiverse sesuai dilakukan oleh Kang versi utama. Sehingga itu membuat Kang yang dibuang ini menjadi gila dan juga berhalusinasi. Bisa jadi loh ya, kalau ini benar berarti ini akan nyambung kepada plot yang udah diceritakan di Quantum Mania kemarin. Bahkan Council of Kangs aja ketika mereka udah mengetahui kalau Kang ini udah mati dan dibunuh oleh Ant-Man dan juga para pasukan di Quantum Realm, mereka nggak perlu khawatir lagi dan mereka memutuskan untuk melancarkan serangan selanjutnya yang akan diperintahkan oleh Immortus dan juga para petinggi yang lainnya. Jadi Quantum Mania ini intinya hanya sebagai start awal untuk memperkenalkan personality Kang seperti apa dan juga bagaimana asal-usulnya melalui Kang versi yang dibuang ini ya. Tapi bisa jadi bahwa Kang versi utama itu adalah Kang yang dibuang di Quantum Realms. Kan kita bisa melihat ya bahwa Council of Kangs ini sangat takut kepada Kang yang udah dibuang ini ya, sehingga dia dibuang ke Quantum Realm agar supaya dia nggak bisa membunuh semua para varian-variannya. Seperti yang ada pada panel komiknya ketika Kang yang asli udah mengetahui bahwa dia udah menciptakan paradoks waktu dan juga dia udah memiliki banyak banget varian di berbagai macam multiverse dan timeline Marvel akibat ulangnya sendiri, maka dia memutuskan untuk membunuh semua para varian-variannya demi dia bisa berkuasa menjadi satu-satunya conqueror yang ada di semesta Marvel. Well, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari pertama gue pribadi, lagi-lagi gue masih curiga kalau ini bukan Kang yang asli yang udah kita lihat di Ant-Man and the Wasp Quantum Mania kemarin. Nah, Kang yang asli ini masih bersembunyi atau mungkin dia udah menjelajah ke sebuah timeline yang lain, yang dimana kemungkinan dia udah membunuh semua para anggota Avengers maybe. Karena itu udah kita lihat di komiknya Young Avengers Volume 4 isu nomor 1, yang dimana Kang ini dengan mudahnya bisa membantu semua para Avengers dengan kedua tangannya dengan bermodalkan teknologi dan juga skill bertarung yang sebenarnya itu nggak jago-jago amat ya. Bahkan dia juga berhasil membunuh Captain America dengan kedua tangannya sendiri, dan itu sebagai pertanda
bahwa seorang ilmuwan cerdas seperti dia bisa mengalahkan seorang yang sangat kuat di Marvel Universe ya. Well, ini masih kemungkinan ya. Maka dari itu dengan adanya Multiverse Saga ini, untuk lore Kang ini tolong untuk MCU diperluas lagi agar supaya kita sebagai para fans ini bisa tahu di mana letak Kang versi utama ini sekarang. Dia di timeline mana, dia di universe mana. Well, kita harus mengetahui hal ini kalau misalkan Kang versi utama ini masih bersembunyi dan belum muncul di MCU utama ini ya, seperti itu. Jadi well, gua harapkan untuk Kang versi utama bisa dimunculkan di project yang Avengers maybe, atau di Avengers kelima maybe, atau di project yang mengandung multiverse lainnya selain Deadpool and Wolverine. Well, kita tunggu saja, oke? Semoga aja sudah ada kabar dari pihak Marvel Studios. Oke, itu cuma nanti pembahasan soal Council of Kangs yang katanya diperankan oleh aktor yang berbeda-beda, termasuk dengan Kang versi utama nanti. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.